Shalom Bapak Saudara, kita ketemu lagi. Berapa waktu lalu kita ketemu di dalam perkunjungan kepada jemaat-jemaat. Tetapi hari ini kita bersyukur dalam kesempatan kita boleh berbagi bersama di dalam perenungan firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini kita akan membahas suatu jemaat. Ada satu jemaat yang akan kita bahas. Dan ketika bicara tentang jemaat atau gereja, maka ada satu sebutan yang khas, yaitu sebagai mempelai Kristus. Mempelai Kristus. Istilah mempelai begitu indah, tetapi di dalam istilah mempelai itu juga melukiskan sebuah kesetiaan. Kesetiaan. Dan dalam ujian kesetiaan itulah gereja atau jemaat selalu ada di dalam masa penampian, selalu ada di dalam masa pemurnian. Dan masa ini adalah masa yang tidak mudah. Tidak sedikit orang menjadi kecewa dan bahkan memutuskan untuk meninggalkan Tuhan. Saudara, walau masa ini tidak mudah, tetapi masa ini juga bisa disebut sebagai masa perkenanan Tuhan. Perkenanan Tuhan. Sesungguhnya Tuhan sedang memproses jemaatnya untuk menjadi jemaat yang berkenan. Yang berkenan. Dan firman Tuhan hari ini berbicara tentang satu jemaat yang berkenan di hati Tuhan. Berkenan di hati Tuhan. Bagaimana menjadi jemaat yang berkenan di hati Tuhan? Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Tuhan yang mengumpulkan kami dalam kesempatan ini. Dan kiranya Tuhan yang memampukan kami sebagai mempelai Kristus, jemaat yang kiranya boleh berkenan kepada Tuhan di dalam anugerah Tuhan. Engkau pimpinlah pemberitaan firman supaya setiap hati dan pikiran kami boleh menerima firman-Mu yang agung. Tolonglah kami yang lemah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, saudara. Dan firman Tuhan hari ini berjudul jemaat yang berkenan di hatinya. Jemaat yang berkenan di hatinya. Didasari oleh firman Tuhan dari kitab Wahyu. Mari kita buka kitab Wahyu. Semua buka Alkitab, kita buka kitab Wahyu. Wahyu pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-7 sampai 13. Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala perbuatanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saudara, pujian dan teguran adalah sesuatu yang sering ada dalam kehidupan manusia. Pujian dan teguran adalah sesuatu yang sering ada dalam kehidupan manusia. Dan dalam beberapa waktu ini kita melihat, baik di TV maupun di media sosial, tentang pujian dan teguran. Misalnya presiden memuji gubernur, presiden menegur menteri, presiden memuji atau menegur kepala daerah terkait dengan kinerjanya secara khusus dalam menangani wabah COVID. Nah, masing-masing tempat atau pemimpin daerah mendapat evaluasi, mendapat penilaian dari presiden sebagai kepala negara. Demikian juga evaluasi dan penilaian menjadi sesuatu yang
gak asing di telinga kita. Menjadi sesuatu yang sering kita dengar di telinga kita. Bahkan evaluasi dan penilaian akan selalu ada dalam kehidupan manusia. Contoh, dalam pekerjaan, kita akan mendapat evaluasi, kita akan mendapat penilaian dari pimpinan kita. Ya, dalam studi pun demikian, kita akan dapat evaluasi atau penilaian dari guru atau orang yang mengajar kita. Nah, evaluasi dari pimpinan ataupun evaluasi dari pengajar atau sesuatu yang mengevaluasi kita tentu tidak dapat dianggap enteng. Ya, itu sebab sebagai siswa, sebagai mahasiswa, sebagai pekerja, dan banyak orang akan berusaha sebaik mungkin untuk mendapat evaluasi dan penilaian yang terbaik. Ya, dan bisa dikatakan hampir semua orang yang normal akan berusaha sebaik mungkin dalam mendapat evaluasi dan penilaian terbaik, walaupun itu adalah penilaian dari manusia. Dan penilaian itu bisa saja kurang tepat. Tetapi ada satu evaluasi, ada satu penilaian yang paling tepat dan benar. Itu adalah penilaian dari Allah sendiri. Penilaian yang sangat adil dan sangat tepat. Dan dalam kitab ini kita melihat Kristus digambarkan sebagai kepala gereja yang memberi penilaian kepada tujuh jemaat. 5 jemaat ditegur, 2 jemaat dipuji. 5 jemaat ditegur, 2 jemaat dipuji. Kedua jemaat itu adalah, minggu lalu sudah dibahas oleh Evangelis Victor, yaitu jemaat Smyrna. Dan hari ini kita akan mengupas satu jemaat, yaitu jemaat Philadelphia. Saudara, salah satu sekali lagi sebutan bagi gereja adalah mempelai Kristus. Jika bicara tentang jemaat atau gereja sebagai mempelai, maka tujuan utama keberadaan gereja adalah untuk menjadi mempelai yang berkenan di hatinya. Mempelai yang berkenan di hatinya. Kalau begitu pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya dapat menjadi jemaat yang berkenan di hatinya? Bagaimana caranya dapat menjadi jemaat yang berkenan di hatinya? Dalam hal ini sedikit ada 3 hal yang akan kita bahas. Ada 3 hal dari jemaat Philadelphia. Yang pertama, menyadari kelemahan diri. Menyadari kelemahan diri. Mari kita cermati dalam ayat yang ke-8. Di sana dikatakan, "Aku tahu segala perbuatanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa." Kekuatanmu tidak seberapa. Kekuatan yang tidak seberapa dari jemaat Philadelphia menggambarkan mereka adalah jemaat yang kecil. Kenapa begitu? Karena secara konteksnya, kota Philadelphia adalah kota yang seringkali mengalami gempa, rawan gempa. Dalam keadaan seperti itu, siapa sih yang mau tinggal di kota yang rawan gempa? Beresiko bisa kehilangan nyawa. Di tempat yang rawan gempa, penuh resiko, ditambah lagi mereka adalah orang Kristen, jemaat mula-mula saat itu. Artinya apa? Mereka juga minoritas di sana, sebagai bagian yang kecil saja dari penduduk Philadelphia. Nah, fakta ini menunjukkan apa kalau begitu? Menunjukkan kekuatan mereka yang tidak seberapa. Kekuatan mereka yang tidak seberapa. Tetapi apa pesan? Pesan di balik ini ketika Kristus berkata, "Aku tahu kekuatanmu yang tidak seberapa." Artinya apa? Jangan takut kalau kita punya kelemahan-kelemahan tertentu. Jangan takut. Allah tetap bisa memakai orang-orang yang penuh dengan kelemahan. Kalau kita melihat misalnya para rasul. Siapa para rasul? Mereka adalah orang-orang yang punya kelemahan-kelemahan juga. Secara khusus penulis dari kitab ini, Rasul Yohanes. Kalau kita ingat para rasul yang terdekat dengan Yesus, Petrus, Yakobus,
dan Yohanes ini tiga murid yang seringkali kemana-mana selalu ikut Yesus. Dan kemana-mana dalam kisah-kisah khusus mereka selalu disebutkan bersama dengan Yesus. Ketiga murid ini siapa sebetulnya? Mereka cuma nelayan, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Mereka cuma nelayan. Pendidikannya rendah. Dan mereka berasal dari kampung Galilea, bukan dari ibu kota Yerusalem. Tetapi apa yang terjadi? Kristus memilih mereka menjadi murid-muridnya dan bahkan menetapkan mereka bertiga menjadi soko guru jemaat mula-mula di Yerusalem. Ya. Soko guru jemaat mula-mula di Yerusalem. Pemimpin-pemimpin utama dari jemaat mula-mula di Yerusalem. Yohanes salah satunya. Dan para rasul adalah orang-orang yang punya kelemahan. Tetapi mereka yang lemah itu ada dalam tangan Allah yang kuat. Sekali lagi, mereka punya kekuatan yang tidak seberapa. Jadi apa yang bisa membuat mereka berhasil? Karena tangan Tuhan yang kuat, yang membuat mereka berhasil. Demikian juga, menyadari kelemahan di sini ya, menyadari kelemahan di sini bukan berarti kemudian seseorang menjadi minder dan tidak berdaya guna. Ya, tetapi menyadari kekuatan dari Allah. Ya, menyadari kelemahan kita kekuatan kita yang tidak seberapa, justru seharusnya membuat kita menyadari kekuatan kita datang dari Allah. Yang menguatkan kita yang lemah. Itu sebab dalam pembacaan barusan ya kepada jemaat Philadelphia, ayat itu dimulai dari mana? Dalam ayat yang ke-7 itu. Dimulai dari Allah. Dikatakan, inilah firman yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Kunci itu bicara tentang apa? Bicara tentang kuasa, Bapak Ibu. Kunci itu jelas bicara tentang sumber kuasa yang datangnya dari Allah. Dan ini diperjelas dengan anak kalimat setelahnya yang mengatakan apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Dan apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Jadi kalau Tuhan sudah membuka, siapapun atau apapun gak akan bisa menutup. Dan kalau Tuhan sudah menutup, mau dibuka pakai kekuatan apapun, gak akan bisa kebuka. Artinya apa? Sekali lagi, jangan khawatir dengan kekuatan kita yang tidak seberapa. Karena Tuhan tetap bisa memakai kita. Saat ini apa yang menjadi kelemahan-kelemahan kita, Bapak Ibu? Berapa waktu lalu, saya dalam perkunjungan, ya, apa yang menjadi kelemahan-kelemahan kita? Mungkin kesehatan. Kekuatan kita tidak seberapa. Beberapa di antara kita kemarin ada yang sakit. Ya. Beberapa oma sakit, beberapa jemaat sakit. Dan kekuatan kita juga sebagai jemaat tidak seberapa. Apa kelemahan kita? Secara jumlah, kekuatan kita juga tidak seberapa. Bahkan demikian dengan orang-orang Kristen yang ada di negeri kita. Sebagai minoritas, tidak seberapa kekuatan kita. Kelemahan apa lagi yang ada dalam diri kita? Mungkin kelemahan dalam sumber daya manusianya, pendidikannya, atau apa? Aduh, saya orangnya gugupan nih. Saya orangnya bisa gemetar bibir saya kalau di hadapan orang. Bahkan lutut saya pun bisa ikut gemetar. Kita punya segudang dan banyak kelemahan-kelemahan tertentu dalam kita masing-masing. Sadari kelemahan itu dan serahkan. Untuk apa? Untuk dipegang oleh tangan Allah yang kuat. Sama seperti Rasul Yohanes yang punya kelemahan. Sama seperti jemaat Philadelphia yang punya kelemahan. Jangan khawatir. Tuhan bisa memberi kekuatan. Tuhan bahkan bisa pakai kita untuk menggenapi rencananya. Lalu yang kedua, bagaimana caranya kita dapat menjadi jemaat yang berkenan di hatinya? Yang pertama tadi, menyadari kelemahan diri. Yang kedua, mempergunakan kesempatan yang ada untuk membagikan Injil.
Yang kedua, mempergunakan kesempatan yang ada untuk membagikan Injil Kristus. Di dalam Alkitab tadi kita baca, ya, dalam ayat 8, aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku. Namun engkau menuruti firmanku. Apa maksudnya menuruti firman di sini? Ya, dalam konteks ini adalah bicara tentang mereka mempergunakan kesempatan yang ada untuk membagikan Injil Kristus. Mereka mempergunakan kesempatan yang ada untuk membagikan Injil Kristus. Saudara, kota Delphia seringkali disebut sebagai kota dengan pintu terbuka. Kota dengan pintu terbuka. Apa yang unik dari sini? Walaupun mereka sering mengalami gempa, rawan gempa, Philadelphia itu, tapi secara letak, posisi mereka sangat strategis. Artinya apa? Ya, sebagaimana julukan sebagai pintu yang terbuka, kota ini sering menjadi tempat atau kota lalu lintas perdagangan, ya, lalu lintas budaya, lalu lintas bahasa. Pintu yang terbuka itu adalah posisi yang Tuhan bukakan bagi mereka. Tetapi secara khusus, ya, dalam Alkitab kalau kita perhatikan, ya, pintu terbuka ini juga terkait dengan apa? Membuka keterbukaan untuk membagikan berita Injil. Nah, jadi Kristus memuji jemaat Philadelphia. Jadi Kristus memuji jemaat Philadelphia karena mereka menuruti firman, yaitu memberitakan Injil dengan cara memanfaatkan kesempatan yang Tuhan sudah bukakan. Jadi pernyataan kekuatanmu yang tidak seberapa bukan menjadi alasan untuk jemaat kemudian menjadi bermalas-malasan, ya. Kekuatan yang tidak seberapa itu tidak menghalangi mereka untuk memberitakan Injil. Apa isi berita Injil? Kristus. Tidak kebetulan dalam perikop ini Kristus dinyatakan sebagai yang kudus dan yang benar. Yang kudus dan yang benar. Buat orang Yahudi, frase yang kudus dan yang benar itu jelas merujuk kepada satu-satunya Allah, yang satu-satunya mutlak, benar, dan kudus. Kalau kita mengingat ketika Kristus ada bersama-sama dengan para murid, Kristus pernah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya apa? Kristus menjadi satu-satunya jalan yang benar. Semua manusia berdosa dan membutuhkan keselamatan dari Kristus. Hanya melalui Kristuslah pintu keselamatan itu terbuka. Hanya melalui Kristuslah. Lalu bagaimana caranya mempergunakan kesempatan yang ada? Ya, mungkin Tuhan saat ini memberikan kita juga posisi seperti pintu terbuka. Ya, letak-letak kita yang strategis. Kita bisa ketemu dengan orang di pasar, kita bisa mempergunakan kesempatan ini, tentu bukan dengan cara langsung tembak, tetapi mohon Roh Kudus pimpin kita tahap demi tahap. Karena pasti kita akan ketemu dengan orang ini berulang kali. Ya, kita bisa membangun persahabatan, membangun pertemanan lebih dulu, dan pelan tapi pasti nanti obrolan akan bisa semakin dekat. Sampai pada waktunya, ya, rasanya lebih nyaman dan ajak dia untuk menerima Yesus. Roh Kuduslah yang mempertobatkan. Roh Kuduslah yang membawa mereka kepada keselamatan. Ya, kita cuma alat. Jadi, kalaupun saat ini mereka belum bisa terima, ini orang sudah saya doakan bahkan berpuluh-puluh tahun tapi juga belum terima. Gak apa-apa. Karena Roh Kudus akan tetap bekerja. Mungkin
suatu saat mereka pun akan mau untuk menerima Tuhan Yesus. Pintu terbuka juga bicara tentang apa? Kesempatan kita bisa ketemu dengan teman-teman di pekerjaan, ketemu dengan orang-orang di komunitas hobi, ketemu dengan orang-orang di kampus, di sekolah, dan seterusnya. Tapi sekarang kan social distancing. Nggak apa-apa. Karena melalui HP kita, melalui alat yang ada di tangan kita, dapat juga menjadi pintu terbuka dalam membagikan Injil Kristus. Ya. Jadi bagaimana caranya kita dapat jemaat yang berkenan di hatinya? Yang pertama apa tadi Bapak Ibu? Menyadari kelemahan diri. Yang kedua, mempergunakan kesempatan yang ada untuk memberitakan Injil. Dan yang ketiga, tidak menyangkal Tuhan di dalam penderitaan. Yang ketiga, tidak menyangkal Tuhan di tengah penderitaan. Dalam ayat 8 tadi kita baca, di sana dikatakan, "Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku, dan engkau tidak menyangkal namaku." Dan engkau tidak menyangkal namaku. Engkau tidak menyangkali namaku, ini ada kaitannya sebetulnya dengan konteks mereka juga. Keadaan mereka, yaitu sejumlah penderitaan dan penganiayaan yang mereka alami. Yang diakibatkan oleh apa? Kalau kita baca dalam ayat berikutnya, dalam ayat 9, yang diakibatkan oleh orang-orang Yahudi. Tapi disebut di sana sebagai jemaah iblis. Ya. Orang-orang Yahudi. Ya. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Melainkan mereka berdusta. Ya. Tidak semua orang Yahudi, tidak semua orang Israel adalah Israel sejati. Alkitab mengatakan sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah, tetapi orang Yahudi adalah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat itu adalah sunat di dalam hati. Sunat secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Itu Alkitab yang berkata. Mengapa Rasul Yohanes menyebut mereka sebagai jemaah iblis? Jemaah. Ya, karena memang mereka masuk dalam kehidupan jemaat, menyamar, menyesatkan, menekan orang percaya saat itu untuk menyangkali iman mereka kepada Kristus. Ujung-ujungnya begitu. Dan sejarah juga mencatat mereka tidak segan-segan untuk menyeret orang-orang Kristen, membawanya untuk dieksekusi oleh pemerintahan Romawi. Terjadilah penganiayaan kepada orang Kristen. Ya, minggu lalu ketika kita mengupas tentang jemaat Smyrna, mereka pun mengalami penganiayaan, baik oleh orang Yahudi maupun orang Romawi, pemerintahan Romawi. Mereka mengalami penganiayaan, dan satu pemimpin di sana bernama Polikarpus dari Smyrna juga mengalami hal itu, dan mati martir. Tetapi apa yang terjadi? Polikarpus, jemaat Smyrna tidak menyangkali iman. Demikian pula jemaat Philadelphia. Mereka tidak menyangkali iman mereka kepada Kristus. Penganiayaan yang terjadi lengkap, bukan hanya fisik tetapi juga non-fisik. Ya. Mereka telah alami kata kerja yang unik, ya, dari yang kita baca dari Alkitab. Itu kata kerjanya menggunakan kata kerja bentuk auris. Apa itu? Makanan apa itu? Ini menunjukkan artinya sesuatu yang sudah terjadi. Artinya apa? Sudah terbukti mereka tetap setia. Sudah terbukti mereka tetap setia. Lalu apa yang kemudian terjadi ketika jemaat tetap setia di dalam masa penganiayaan itu? Ya, yang terjadi kalau kita lihat kepada jemaat Philadelphia, dalam ayat yang 9 itu, yang terjadi adalah Allah bekerja dan Allah membalikkan keadaan. Allah membalikkan keadaan. Kalau kita lihat dalam ayat 9 itu sebetulnya adalah kutipan atau pengulangan dari kitab Yesaya 60 ayat 14.
Itu pengulangan, ya, atau kutipan. Mereka akan tersungkur dan mengaku bahwa aku, dikatakan di sana, Tuhan mengasihi engkau. Ini adalah janji kepada orang Israel, kepada orang Yahudi. Tapi sekarang malah berkebalikan kalau kita lihat. Janji itu diberikan kepada jemaat Philadelphia, bukan kepada orang Yahudi, tetapi diberikan kepada jemaat Philadelphia. Artinya apa? Artinya umat Allah atau jemaat Allah sesungguhnya bukan ditentukan oleh suku bangsa tertentu, oleh suatu suku tertentu, tetapi mereka yang memperoleh belas kasihan Allah. Semua dilayakkan oleh karena anugerah Allah. Tidak ada yang lebih superior, tidak ada yang lebih hebat. Semua masuk di dalam kerajaan Allah karena belas kasihan Allah. Artinya apa? Bagi Israel pun, bagi orang yang keras hatinya pun, suatu saat mereka akan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan yang berdaulat. Tuhan sanggup mengubah mereka yang membenci Yesus dan para pengikutnya. Musuh Injil akan menjadi penerima Injil. Jemaat Philadelphia sekali lagi telah bertahan dan tetap setia dalam masa kesusahan itu. Dan ini telah terbukti di dalam kesetiaan dan ketaatan mereka kepada Kristus. Demikian juga dengan jemaat di Tegal Alur. Akankah kita akan tetap bertahan? Akankah kita akan tetap setia sebagai mempelai Kristus? Sadarkah kita bahwa mempelai Kristus akan selalu ada dalam masa pemurnian? Dengan begitu kita akan melihat bahwa dalam setiap penderitaan, bahwa ketika kita ada di sana dalam penderitaan, kita menyadari bahwa itu adalah juga bagian ujian kesetiaan kita sebagai mempelai Kristus. Sama seperti pasangan suami istri, istilah mempelai itu digunakan. Artinya apa? Kita akan tetap setia di dalam suka maupun duka. Apa yang menjadi penderitaan kita saat ini? Aduh, aku sudah berdoa untuk penderitaanku, tapi kok kenapa Tuhan gak jawab-jawab ya? Aku sudah berdoa untuk penderitaanku, tapi kok kenapa usahaku, bisnisku makin payah ya? Dan seterusnya. Aku sudah berdoa dan COVID pun gak selesai-selesai. Coba perhatikan bagaimana jemaat Philadelphia. Mereka adalah jemaat yang Tuhan sayang. Tetapi apakah perjalanan mereka mulus-mulus saja? Apakah dengan begitu mereka tidak mengalami masa kesusahan? Kalau kita cermati dalam ayat ke-10 di sana dikatakan, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia, untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku akan melindungi engkau di sini. Aku akan melindungi engkau pada hari pencobaan, bukan berarti jemaat Philadelphia tidak mengalami masa kesusahan itu. Ya, tetapi aku akan melindungi, artinya mereka mengalami, tetapi tangan Tuhan melindungi mereka. Tetapi Tuhan memberi mereka kekuatan. Ya. Kota Philadelphia, kita lihat juga di sana adalah kota yang sekali lagi rawan gempa. Ya, gempanya bukan gempa yang kecil. Ya, seperti kita kadang-kadang suka mengalami itu masih gempa yang kecil. Tetapi gempanya itu gempa yang besar, ya, bahkan tembok-tembok saja bisa retak dan runtuh. Ya, saking kuatnya gempa itu. Kalau kita melihat sejarah, bahkan dicatat dalam sejarah pada tahun 17 Masehi, benar-benar runtuh kota itu porak-poranda oleh gempa. Lalu kemudian dibangun lagi oleh Kaisar Romawi. Tinggal di kawasan seperti ini tidak aman. Tidak aman. Mereka pun mengalami masa kesusahan itu. Bukan karena mereka jemaat yang Tuhan sayang, mereka nggak mengalami gempa. Mereka pun mengalami. Ya. Tetapi sekali lagi Tuhan memberi mereka kekuatan. Ya, Tuhan memberi mereka kekuatan untuk bertahan. Ada kasih karunia yang memampukan jemaat untuk bertahan. Ya. Jadi tetap ada, kalau kita perhatikan di sana juga,
Ya, tetap ada tanggung jawab kita sebagai jemaat Tuhan. Walaupun tangan Tuhan yang memegang kita, tetap ada tanggung jawab kita sebagai jemaat Tuhan. Ayat yang 11 dikatakan, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Ini menegaskan apa? Menegaskan bahwa sekalipun ada penjagaan dari Tuhan, tidak membuat kita menjadi pasif, tidak membuat kita menjadi pasrah saja, tetapi ditekankan dengan perintah, peganglah untuk tetap setia. Ya, ada tanggung jawab di sana, ada tanggung jawab. Tetapi walaupun ada tanggung jawab, Tuhan juga memberikan apa di sana? Upah. Ada juga upah yang menanti bagi mereka yang setia. Ada juga upah yang menanti bagi mereka yang setia. Upah di sini kita jangan artikan secara apa yang selama ini dunia pikirkan tentang upah, gitu ya. Bukan itu. Tetapi ini adalah suatu bagian janji Tuhan yang akan terjadi kepada mereka yang setia. Dalam ayat yang ke-12 di sana dikatakan apa? Barang siapa yang menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Barang siapa yang menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Apa artinya soko guru? Kita masih asing dengan kata-kata ini. Tadi Yohanes disebut sebagai soko guru. Yohanes, Yakobus, dan Petrus disebut sebagai soko guru oleh Kristus. Tetapi secara khusus dalam konteks ayat ini, jemaat Philadelphia akan disebut sebagai soko guru. Ya, soko guru ini dalam bahasa aslinya sebetulnya adalah pilar. Ya, pilar bait Allah. Soko guru artinya menggambarkan apa? Kekuatan dan tahan lama. Sebagaimana pilar, ya, sebagai tiang penopang yang harus kuat dan tahan lama. Mereka, jemaat Philadelphia, telah mengalami gempa-gempa kehidupan. Gempa alam mereka sudah alami, ya, maupun gempa-gempa kesusahan mereka sudah lewati bersama Kristus. Jemaat Philadelphia saat ini sudah ada dalam sukacita bersama dengan Kristus, Sang Kepala Gereja. Lalu siapakah soko guru? Siapakah pilar-pilar gereja masa kini? Itu mereka yang taat dan setia. Kiranya Tuhan memampukan kita di tengah kekuatan kita yang tidak seberapa ini. Ya, kiranya Tuhan memampukan kita di tengah kekuatan kita yang tidak seberapa. Sehingga setiap kesempatan dapat kita gunakan untuk menyaksikan Injil Kristus. Dan kita dimampukan untuk tidak menyangkalinya dalam keadaan apapun. Seperti jemaat Philadelphia. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang bersama-sama boleh kami belajar dari jemaat Philadelphia. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk menjadi jemaat yang berkenan di hati Tuhan. Ini adalah masa-masa di mana kami hidup dalam masa yang tidak mudah. Kiranya Tuhan memampukan kami menjadi jemaat Tuhan, menjadi mempelai Kristus yang taat, yang setia. Dan kiranya Tuhan memampukan kami untuk menggenapi rencana Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita.